Halo sahabat nonton, siapa nih yang penasaran dengan kelanjutan cerita dari drama Nothing Uncovered? Yuk kita mulai aja alur cerita kelanjutan episode 13 dan 14 ya. Kita melihat kilas balik di mana Woo-jae mengenang kejadian mengerikan yang melibatkan Nari di hari kebakaran pabrik. Nari berhasil melarikan diri, dan saat itu Woo-jae sedang menyetir untuk bertemu dengan Nari. Tapi Woo-jae tidak sengaja menabrak Nari yang membuat Nari tidak sadarkan diri. Woo-jae lalu menelepon 911 dan memutuskan untuk membawa Nari ke rumah sakit tanpa menunggu ambulans. Namun dalam perjalanan ke rumah sakit, ayah Woo-jae menelepon, menyuruh Woo-jae memeriksa apakah Nari masih hidup atau tidak. Ketika mereka mengetahui kalau Nari telah meninggal, ayah Woo-jae memerintahkan Woo-jae untuk tidak membawa Nari ke rumah sakit. Lalu ayah Woo-jae lah yang mengurus masalah ini. Kembali ke saat ini, Tae-hun dan sekretaris keluarga Woo-jae yang bernama Gong Joong-ho sedang minum bersama. Sepertinya hubungan keduanya dekat, sahabat nonton. Woo-jae bersama ayahnya berada di Muwon untuk urusan proyek pembangunan Sanggara Loka. Ternyata di saat yang sama, Jungwon juga berada di Muwon dan melihat Woo-jae. Sedangkan di kantor polisi, Tae-hun dan Myung-soo tahu kalau suara pria di rekaman audio riwayat panggilan 911 adalah suara Woo-jae. Tapi mereka masih belum bisa menemukan alasan kenapa Woo-jae bungkam, menutupi dan merahasiakan hal ini. Padahal Nari kan pacar Woo-jae. Tae-hun berpikir kalau Woo-jae lah yang menyebabkan kecelakaan itu terjadi. Jadi para detektif berniat untuk menemukan jasad Nari. Jungwon secara diam-diam membuntuti Woo-jae. Saat tiba di hotel, Jungwon hendak menekan bel kamar Woo-jae, tapi mengurungkan niatnya. Gak beberapa lama kemudian, Woo-jae keluar dari kamar hotel itu. Waduh, ngapain ya? Sementara itu, kakak Nari, si Barun, mendatangi acara peringatan kebakaran pabrik di Muwon. Saat itu, Woo-jae juga ada di sana. Barun yang melihat Woo-jae mulai mengikuti Woo-jae. Barun menemukan Woo-jae menangis di suatu tempat tertentu di kawasan Gunung Muwon. Barun menyadarilah kalau di sanalah Woo-jae menguburkan Nari. Maka setelah Woo-jae pergi, Barun menggali tempat itu dan menemukan kerangka Nari. Tapi, tepat pada saat itu, seorang pria menyerang Barun dari belakang dan mencekik Barun hingga tewas. Malam itu juga, Tae-hun langsung ditelepon oleh detektif yang berada di Muwon. Dan Tae-hun segera bergegas ke Muwon. Tae-hun mendatangi TKP kematian Barun. Para detektif melihat kalau di TKP itu jasad Nari ditemukan. Dan dari sana, para detektif berpikir kalau kemungkinan orang yang dulu mengubur Nari adalah pelakunya. Dalam perjalanan pulang, Jungwon bertemu dengan Tae-hun di jalan dan menanyakan kenapa Tae-hun ada di Muwon. Tae-hun memberitahu Jungwon kalau Barun sudah meninggal terbunuh. Jungwon benar-benar hancur setelah mengetahui kalau Barun meninggal begitu aja. Jungwon menangis histeris saat melihat mayat Barun. Lalu Jungwon mengetahui kalau kerangka yang ditemukan oleh para detektif adalah kerangkanya Nari. Jungwon bergegas menemui Woo-jae di hotel dan menceritakan tentang kematian Barun dan penemuan kerangka Nari di gunung. Jungwon langsung menuduh Woo-jae sebagai pembunuhnya dan bersikeras meminta rekaman CCTV. Saat melihat rekaman CCTV, Woo-jae memang keluar kamar, tapi itu hanya ke lounge bar hotel selama 30 menit. Setelah itu, Woo-jae balik ke kamarnya dan tidak pernah meninggalkan kamarnya lagi. Penjaga juga bilang kalau tadi ada detektif yang datang dan udah memastikan hal ini. Lah, gimana? Orang tadi Woo-jae jelas-jelas pergi keluar kok. Jungwon lalu menemui Woo-jae dan menanyakan apakah Woo-jae yang membunuh Eun-se sembari memperlihatkan video yang Yoon-young berikan kepada Jungwon. Tapi tentu aja, Woo-jae membantah melakukan pembunuhan Eun-se. Jungwon bilang kalau dirinya melihat pria ini di hari ayahnya dibunuh, dan yakin kalau pria ini jugalah yang membunuh ayah Jungwon. Jungwon mencurigai kalau Woo-jae lah pria itu, dan menanyakan alibi Woo-jae pada tanggal kematian ayah Jungwon. Tapi Woo-jae memiliki alibi kalau dirinya dirawat di rumah sakit jiwa pada tanggal kematian ayah Jungwon. Keesokan harinya, Woo-jae dan Jungwon bersama Tae-hun mengunjungi TKP kematian Barun di Gunung Muwon. Saat di TKP, Tae-hun menanyakan apakah Woo-jae menemui Nari dulu sewaktu kebakaran pabrik terjadi. Woo-jae berbohong dan mengatakan kalau dia bertemu dengan Nari, tapi mereka berpisah karena Nari harus bekerja di pabrik. Dalam perjalanan pulang, Jungwon merasa mual dan pergi ke kamar kecil. Sementara itu, Tae-hun memberitahu Woo-jae kalau dia memiliki rekaman CCTV yang merekam seorang pria berpakaian hitam. Tae-hun menuduh kalau pria berpakaian hitam itulah Woo-jae yang habis dari acara peringatan korban kebakaran pabrik kemarin dan datang ke gunung, tempat Barun meninggal di mana kerangka Nari ditemukan. Tae-hun kemudian mengancam Woo-jae kalau dia akan mencari tahu kebenarannya dan memastikan Woo-jae dihukum atas kejahatannya. Jungwon juga memberitahu Tae-hun kalau dirinya yakin orang yang membunuh Eun-se dan orang yang membunuh ayahnya adalah orang yang sama. Jungwon kemudian menunjukkan kepada Tae-hun rekaman video pembunuhan Eun-se. Selanjutnya, Jungwon menunjuk pisau yang digunakan si pembunuh untuk membunuh Eun-se itu sama dengan pisau yang digunakan pembunuh untuk membunuh ayah Jungwon. Tae-hun sepertinya mengenali pisau itu. Kilas balik di tahun 2008, di mana Tae-hun remaja berada di dalam bus, berusaha mencuri sesuatu dari kantong seorang pria di sebelahnya.
Saat merogoh kantong pria itu, ternyata itu adalah pisau, yang memang sama persis seperti pisau yang membunuh ayah Jungwon dan Unse. Dan ternyata, pria itu adalah sekretaris keluarga Woo Jae sekarang, yang dulunya adalah seorang polisi. Balik ke saat ini, Jungwon juga memberitahu Taehoon kalau sebelum Yunyoung meninggal, Yunyoung memberitahu Jungwon kalau pembunuh Unse bukanlah Surin, melainkan Woo Jae. Pada saat yang sama, sekretaris Gong sampai di lokasi tempat mereka bertiga berbicara. Malam sebelumnya, Woo Jae yang mabuk menelepon ayahnya dan bertanya kenapa ayahnya menyuruh sekretaris Gong untuk membunuh Unse. Kita dibawa ke kilas balik sehari sebelum Unse dibunuh. Unse menemui ayah Woo Jae dan menceritakan tentang kehamilannya. Bahkan mengatakan kalau Unse tahu Woo Jae lah yang membunuh Nari, lalu memohon untuk menerima dirinya sebagai pengganti Jungwon. Di percakapan itu, kita tahu kalau sekretaris Gong memang yang membunuh Unse dan Barun. Ayah Woo Jae menambahkan kalau dirinya udah mengurus semua rekaman di daerah Gunung Muon, yang kemarin itu sempat didatangi oleh Woo Jae. Woo Jae lalu memastikan apakah ayahnya juga menyuruh sekretaris Gong untuk membunuh ayah Jungwon. Tapi ayah Woo Jae tidak menjawab dengan gamblang, dan hanya meminta Woo Jae datang ke rumah ayahnya setibanya di Seoul nanti. Kembali ke saat ini, sekretaris Gong meminta agar Woo Jae dan Jungwon menghadiri pertemuan penting. Tapi Woo Jae menolak dan membawa Jungwon pergi. Saat melihat sekretaris Gong, Taehoon diliputi perasaan sedih dan kacau. Karena Taehoon berpikir kalau sekretaris Gong adalah pembunuh yang selama ini Taehoon kejar. Taehoon mengenang bagaimana dirinya dan sekretaris Gong berhubungan baik selama ini. Dan mulai menyangkal kalau sekretaris Gong lah pembunuh Unse, Barun, dan ayah Jungwon. Malam harinya, Taehoon kemudian melihat tanggal ayah Jungwon meninggal. Dan teringat kalau dulu pada tanggal itu, Taehoon dan sekretaris Gong merayakan penerimaan Taehoon di Universitas Kepolisian. Sekretaris Gong juga berkata, kalau setelah makan bersama, ada tugas yang harus dia selesaikan. Alasan Taehoon masuk ke kepolisian adalah karena mengidolakan sekretaris Gong. Sekretaris Gong kemudian memberikan pesan kepada Taehoon untuk menjadi polisi yang benar. Jangan sepertinya. Waduh. Woo Jae kemudian menghampiri ayahnya dan menanyakan kebenaran di balik pembunuhan ayah Jungwon. Ayah Woo Jae mengungkapkan kalau ayah Jungwon tuh menyelidiki tentang korupsi ayah Woo Jae dalam pembangunan Sanggara Loka pertama Woojin. Ayah Jungwon juga menyaksikan Woo Jae menabrak Nari. Dan dari sana, ayah Jungwon terus memeras ayah Woo Jae. Karena itulah ayah Woo Jae menyuruh sekretaris Gong untuk membunuh ayah Jungwon. Mengetahui kebenaran itu, streslah Woo Jae kan? Gimana coba? Masa keluarganya yang ngebunuh ayah istrinya? Kemudian, Taehoon mendatangi adik sekretaris Gong yang sedang dirawat karena penyakit langka. Taehoon akhirnya tahu kalau sejak tahun 2009, adik sekretaris Gong mulai didiagnosis penyakit ini dan dirawat. Sang adik juga bercerita kalau sekretaris Gong mendapatkan sponsor untuk membiayai seluruh perawatan adiknya itu. Setelah pertemuan itu, Taehoon menghubungi Myung-soo, dan mereka yakin kalau sponsor adik sekretaris Gong adalah perusahaan ayah Woo Jae. Sejak tahun 2009 itu jugalah sekretaris Gong keluar dari kepolisian dan bekerja dengan perusahaan ayah Woo Jae. Jungwon meminta Myung-soo untuk mengirimkan catatan berkas milik Barun. Ketika Jungwon memeriksa catatan peninggalan Barun, Jungwon mengetahui kalau ayahnya dulu menyelidiki pabrik yang kebakaran itu. Jungwon lalu menemui atasannya untuk menanyakan apa yang dulu ayah Jungwon lakukan selama di Muon. Atasan Jungwon memberitahu Jungwon kalau ayah Jungwon dulu memang menyelidiki korupsi pembangunan Sanggara Loka milik ayah Woo Jae. Tanah tempat pabrik kebakaran adalah bagian inti proyek pembangunan itu. Tapi pemilik pabrik menolak untuk menjual pabrik itu sehingga menimbulkan keributan. Setelah pabrik itu kebakaran, masalah jadi selesai. Sanggara Loka itu membantu perusahaan ayah Woo Jae tumbuh gede-gedean. Atasan Jungwon juga mengatakan kalau ayah Jungwon adalah duri untuk ayah Woo Jae dan Daewonmo. Daewonmo juga ternyata berinvestasi besar di Sanggara Loka itu. Mendengar ini semua, Jungwon jadi berpikir kalau mungkin aja salah satu dari ayah Woo Jae atau Daewonmo yang telah membunuh ayahnya. Udah mendekati kebenaran nih Jungwon. Di saat yang sama, ayah Woo Jae meminta Jungwon untuk menemuinya. Jungwon pergi ke rumah ayah Woo Jae. Di sana, ayah Woo Jae mengancam Jungwon untuk kembali bersama dengan Woo Jae. Untuk menyelidiki pembunuhan ayahnya, Jungwon memutuskan untuk pindah dan tinggal di rumah itu bersama dengan Woo Jae dan ayahnya. Keesokan harinya, atasan Jungwon memperkenalkan Jungwon dengan seorang reporter bernama Ryu Ji-hye. Dulu, reporter Ryu dan ayah Jungwon tuh sering berbagi informasi gitu. Karena sama-sama sedang menyelidiki tentang korupsi Sanggara Loka. Di sana, Jungwon menjelaskan kalau ayahnya tahu kebenaran tentang kematian Nari. Dan ketika mengancam seseorang di telepon, ayah Jungwon dibunuh. Reporter Ryu juga memberikan info kalau pada hari kebakaran pabrik, terjadi kecelakaan truk yang membawa tong-tong besar jatuh di jalan, sehingga truk damkar sulit untuk menuju pabrik terbakar. Supir truk itu akhirnya dipenjara karena tertidur saat mengendara. Keesokan harinya, Jungwon benar mulai pindah ke rumah ayah mertuanya itu. Reporter Ryu menelepon Jungwon dan mengatakan kalau supir truk yang dipenjara itu melakukan bunuh diri. Buset, semua saksi beneran dibunuh loh untuk menutup mulut.
Kemudian Jungwon mulai mencari bukti di ruang kerja Ayah Woo-jae. Tapi saat melakukannya, Jungwon tertangkap basah oleh ayah mertuanya itu. Ayah Woo-jae bilang kalau dia tahu apa maksud Jungwon pindah ke rumahnya dan meminta Jungwon untuk berhenti berakting. Ayah Woo-jae juga mengatakan kalau pembangunan Sanggaraloka pertama dulu tuh berjalan lancar. Sekarang dia sedang membangun Sanggaraloka kedua dan menyuruh Jungwon untuk gak macem-macem. Memang hebat insting orang jahat ya. Saat Taehoon sedang mengintai sekretaris Gong, Byung-soo memberitahu Taehoon kalau ada seseorang yang datang dan mengaku telah membunuh Barun. Tapi Taehoon gak bisa datang ke kantor polisi untuk menginterogasi tersangka itu, karena Taehoon hendak menangkap basah sekretaris Gong. Taehoon akhirnya menemui sekretaris Gong di tempat pemancingan, dan menceritakan kalau sebelumnya Taehoon mengunjungi adik sekretaris Gong. Taehoon langsung menuduh kalau sekretaris Gong lah yang membunuh ayah Jungwon, Unse, dan Barun dengan pisau yang Taehoon kenali dulu. Taehoon meminta sekretaris Gong untuk berhenti sekarang, menyerahkan dirinya, dan menyerahkan pisau pembunuhan itu. Saat Taehoon memaksa untuk menggeledah sekretaris Gong menyerang Taehoon, dan mereka terlibat perkelahian fisik. Sayangnya, Taehoon ditusuk oleh sekretaris Gong dengan pisau yang sama yang sekretaris Gong gunakan untuk membunuh orang lain. Minggu depan adalah episode terakhir dari Nothing Uncovered nih sahabat tonton. Jangan lupa ya saksikan gimana kelanjutannya. Sampai jumpa!